Hai semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Sistem Pengeluaran Kas. Presentasi ini disusun oleh kelompok 5. Pertama, apa itu pengeluaran kas? Menurut Mujilan, pengeluaran kas adalah kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran. Maka dari itu, sistem pengeluaran kas adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan organisasi. Sistem ini mencakup berbagai aktivitas yang memastikan dana keluar digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prosedur. Pentingnya sistem ini adalah untuk mencegah kerugian finansial, mengelola arus kas secara efektif, menjaga kredibilitas organisasi, dan memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Selanjutnya, kita akan membahas proses pengeluaran kas menggunakan cek. Proses pengeluaran kas dengan cek dimulai dari bagian pembelian yang mengirimkan faktur pemasok ke bagian utang. Faktur disimpan hingga jatuh tempo, lalu dibuat dua rangkap bukti kas keluar. Rangkap pertama dikirim ke bagian kasa bersama dokumen pendukung, sedangkan rangkap kedua ke bagian kartu biaya. Bagian kasa mengisi cat, meminta otorisasi, lalu mengirimkan cek dan bukti kas keluar asli ke kreditur. Rangkap pertama bukti kas keluar beserta dokumen pendukung dikirim ke bagian jurnal. Bagian kartu biaya mencatatnya dalam kartu biaya, sementara bagian jurnal mencatatnya dalam register cek. Semua dokumen diarsipkan secara permanen sesuai nomor urut. Proses pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable sistem accrual basis dimulai dari bagian utang yang menerima faktur dari pemasok dan membuat bukti kas keluar dua rangkap. Bukti asli digunakan untuk pencatatan, sementara rangkap pertama dan dokumen pendukung disimpan hingga jatuh tempo. Rangkap kedua dikirim ke bagian kartu biaya. Saat jatuh tempo, bagian kasa menerima dokumen dari bagian utang, mengisi cek, dan meminta otorisasi. Cek dan bukti kas keluar asli dikirim ke kreditur, sedangkan rangkap pertama dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian jurnal. Proses pengeluaran kas dengan cek melibatkan bagian utang, kasa, kartu biaya, dan jurnal. Bagian utang menerima faktur dari pemasok, membuat bukti kas keluar dua rangkap, lalu menyimpan dokumen sesuai jadwal pembayaran. Saat jatuh tempo, bukti kas keluar asli dicatat di register bukti kas keluar, lalu dikirim ke bagian kasa bersama dokumen pendukung, sementara rangkap kedua dikirim ke bagian kartu biaya. Bagian kasa mengisi cat, meminta otorisasi, dan mengirim cek serta bukti kas keluar asli ke kreditur. Rangkap pertama dikirim ke bagian jurnal. Bagian kartu biaya mencatat dan mengarsipkan rangkap kedua, sedangkan bagian jurnal mencatat rangkap pertama di register cek dan mengarsipkannya. Proses selesai. Singkatnya, masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan tantangan yang berbeda. Selanjutnya adalah dokumen pendukung. Dalam setiap proses pengeluaran kas, kita memerlukan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik. Dokumen-dokumen ini meliputi bukti kas keluar, cek yang dapat berupa atas nama atau unjuk, serta permintaan cek yang menunjukkan pihak penerima dana dan jumlah yang dibayarkan. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan bentuk-bentuk bagan alir sistem akuntansi, pengeluaran kas. 1. Bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable sistem kas basis. 2. Bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable sistem accrual basis. 3. Bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek dalam bill up voucher payable system. 4 dan 5, prosedur pembentukan dana kas kecil pada bagian kiri, dan prosedur permintaan pertanggungjawaban kas kecil impres sistem pada bagian kanan. 6. Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana kas kecil fluctuating fund balance system. 7. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya kita membahas pengendalian internal.
Salah satu kunci keberhasilan dalam sistem pengeluaran kas adalah pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal dirancang untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Hal ini dilakukan melalui pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi bank. Pemisahan fungsi penyimpanan dan pencatatan membantu mencegah konflik kepentingan. Selain itu, setiap transaksi harus mendapatkan otorisasi dari pejabat berwenang untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan. Selanjutnya, sistem dana kas kecil. Untuk keperluan transaksi kecil, organisasi kita menggunakan dana kas kecil. Sistem ini digunakan untuk transaksi kecil dan mendesak. Dua pendekatan yang umum adalah saldo berfluktuasi dan sistem impres, yang masing-masing memiliki cara pencatatan berbeda. Yang pertama adalah sistem saldo berfluktuasi, di mana setiap perubahan saldo langsung dicatat. Yang kedua adalah sistem impres, di mana saldo tetap dipertahankan dan pengisian ulang hanya dilakukan sesuai kebutuhan. Fungsi terkait dalam pengeluaran kas. Ada berbagai fungsi yang mendukung proses pengeluaran kas, seperti fungsi akuntansi untuk pencatatan. Fungsi akuntansi ini yang bertanggung jawab atas pencatatan dan verifikasi transaksi. Fungsi kas untuk pelaksanaan pembayaran dan pemeriksa internal untuk audit. Pemeriksa internal bertugas untuk melakukan audit mendadak guna memastikan tidak ada penyimpangan. Kesimpulannya adalah sistem pengeluaran kas yang baik adalah fondasi pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan pengendalian internal yang ketat, organisasi kita dapat menjaga integritas keuangan, menghindari risiko kerugian, dan mendukung tujuan strategis secara keseluruhan. Sistem pengeluaran kas yang dirancang dengan baik memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terima kasih karena telah melihat presentasi materi ini. See you next time, guys!